Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Syafa Fazla dengan NIM 5223131001 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas A. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang materi case method mata kuliah pembangkit tenaga listrik yang berjudul dua generator dengan kapasitas dan karakteristik yang berbeda diparalelkan untuk memenuhi kebutuhan beban yang meningkat. Sebelumnya, saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu perbedaan kapasitas dan karakteristik generator. Yang kedua, persyaratan sinkronisasi antar generator. Yang ketiga, pembagian beban kilowatt antar generator sinkron. Yang keempat, sinkronisasi antar generator. Dan yang terakhir, sistem pembagian beban antar generator. Pembahasan yang pertama tentang perbedaan kapasitas dan karakteristik generator. Kapasitas generator diukur dalam satuan kilowatt ataupun megawatt, merujuk pada kemampuan generator untuk menghasilkan daya listrik. Kapasitas ini bervariasi tergantung pada aplikasi, di mana generator untuk penggunaan rumah tangga biasanya memiliki kapasitas antara 1000 kVA hingga 10.000 kVA. Sedangkan penggunaan industri memerlukan kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, yang kedua itu karakteristik generator AC dan DC. Karakteristik generator AC atau arus bolak-balik memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam konversi energi, terutama dalam sistem tenaga listrik besar. Sedangkan generator DC atau arus arah memiliki komponen seperti komutator dan sikat yang dapat mengalami perubahan. Ini membuat perawatan menjadi lebih penting dan seringkali lebih kompleks dibandingkan generator AC. Nah, yang kedua itu ada persyaratan sinkronisasi antar generator. Yang pertama, syaratnya tegangannya harus sama. Tegangan output dari semua generator harus sama dengan tegangan sistem yang akan disinkronkan. Dan yang kedua, syaratnya itu frekuensi yang sama. Frekuensi listrik dari generator juga harus sama dengan frekuensi sistem. Yang ketiga, urutan fasa yang sama. Urutan RST dari generator harus sama dengan urutan fasa sistem. Urutan fasa ini menentukan arah rotasi medan magnet dan penting untuk memastikan bahwa arus yang dihasilkan saling mendukung. Nah, untuk solusi dari kasus ini yaitu yang pertama, panel sinkron genset. Panel sinkron genset berfungsi untuk menyelaraskan fasa dari parameter dari dua sumber generator AC atau lebih. Yang kedua, parameter output. Panel sinkron harus memperhatikan parameter seperti tegangan, frekuensi, dan fasa dari masing-masing generator. Yang ketiga itu rangkaian panel sinkron. Rangkaian dalam panel sinkron dapat disesuaikan dengan jumlah generator yang dipakai, kapasitas generator, dan jenis pengontrolan manual ataupun otomatis.
Nah, materi selanjutnya itu pembagian beban kilowatt antar generator sinkron. Yang pertama, kesesuaian kapasitas. Setiap generator memiliki kapasitas daya tertentu. Beban harus dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing generator untuk menghindari overloading pada generator yang lebih kecil. Nah, yang kedua itu pengaturan beban. Beban dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama main load atau beban utama dan dummy load atau beban sampingan. Nah, materi selanjutnya itu sinkronisasi antar generator. Di sini ada rumus, ada pernyataan ERA sama dengan ERB. Yang dimaksudkan dari ERA dan ERB, ESA dan sama dengan ESB, dan yang terakhir itu ETA sama dengan ETB. Itu maksudnya adalah tegangan line antar pasa. Tegangan line antar pasa RST pada generator A. Nah, di sini ada gambar dua generator A dan B. Nah, yang dimaksud dari R ini adalah kabel R, kabel S, dan kabel T pada generator A dan B. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan diagram dari dua generator yang bekerja paralel pada suatu busbar yang sama. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada gambar diagram pasor dengan tegangan generator. Diagram pasor. Nah, pembahasan selanjutnya tentang sinkronisasi antar generator. Nah, di sini juga terdapat 3 gambar. Yang pertama itu sirkuit-sirkuit ekuivalen dari dua generator yang dioperasikan paralel dengan tegangan EA sama dengan EB tanpa beban luar. Oke, jika generator A mencoba untuk meraih kecepatan terhadap generator B, maka diagram pasor dalam gambar didapat. Nah, arus sama dengan ER per ZA tambah ZB. Ini dapat dilihat dari generator A dan B dengan satuan ampere. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, sistem pembagian beban antar generator. Pengaturan beban dilakukan dalam sistem manual atau oleh operator. Berbagai metode diterapkan untuk dapat mengatur beban generator agar tetap seimbang. Metode-metode tersebut seperti pengelompokan beberapa unit pembangkit dibagi dalam 2 unit, atau dengan mengatur pembebanan pada generator paralel. Nah, kesimpulan dari case method saya yaitu dalam memparalelkan dua generator dengan kapasitas dan karakteristik yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beban yang meningkat, yang pertama itu dapat disimpulkan adalah sinkronisasi generator. Untuk memparalelkan dua generator, tegangan, frekuensi, atau fase yang harus sama. Hal ini penting untuk menghindari ketidakstabilan sistem dan kerusakan pada generator dan beban listrik. Yang kedua itu penggunaan alat sinkronisasi otomatis dengan menggunakan sistem sinkronisasi otomatis. Dan yang terakhir itu pengamanan generator untuk menghindari kerusakan pada generator. Relay diferensial dapat digunakan untuk mengamankan generator dari gangguan hubung singkat yang optimal. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.